Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kedengeran nggak nih? Kedengeran? Aman? Oke, ketemu lagi kita di halftimeshowbola.com, Bolanet, bersama saya Erwin Fitriansyah dan Arya Yosia. ini gue pertama kalinya kita ambil gambar di sini. Gue ya. Sebelumnya nggak pernah. Di tengah tadi tuh. Sebelumnya nggak pernah. Biasanya di studio, di rumah. Ya, ini di tengah-tengah redaksi ya, di tengah-tengah redaksi. Dan udah lama juga nih kita. Ngomong-ngomong kemana aja? Udah lama banget. Kemana aja? Keliling aja. Keliling aja kemana-mana, malah di sini nggak pernah main. Iya. Gue juga sama tuh. Kemarin menjadi supporter yang baik. Nonton terus gitu. Oh iya, supporter harus baik dong. Iya. Iya kan? Konstruktif. Langsung aja kita poin. Kita ngobrol nanti soal U23. Ya, ini evaluasi lah ya. Evaluasi tim, evaluasi secara keseluruhan. Lo dulu deh ngomong. Iya, apa namanya, setelah kita, itu kebiasaan tuh yang sering diomongkan sama orang. Ya, kaitan timnas U23 kita ya. Kalau dari sisi teknis kita nggak usah ngomong banyak deh, sebuah pencapaian luar biasa lah ya. Lolos semifinal Piala Asia U23, kemudian juga nyaris lolos ke Olimpiade, lawan nama negaranya agak susah tuh Gini yang benar Gini ya. Gini dan Gono. Lu tau nggak kenapa kok Gini? Kenapa Gini? Lu kalau tahu Papua New Guinea, saudaraan yang berarti yang sebelah kita sebelahnya yang ada di Pulau Irian itu kan Papua New Guinea. Bacanya kan Papua New Guinea. Iya kan? Guinea dibaca Gini. Ya, itu. Oh, asalnya itu. Bukan asalnya itu, ya itu patokannya. Iya. New Guinea. Ya, kembali lagi. Sejarah hampir mencetak sejarah lah. Udah hampir 56 tahun ya, kalau nggak salah ya. 50-an. Hitung-hitungannya males. Ya. Tapi Olimpiade 56, tahun 56. Ya, artinya itu sejarah yang bagus lah. Sebuah pencapaian yang di luar ekspektasi kita juga kan. Sintayong otomatis dapat perpanjangan kontrak karena dia lolos dari penyisir. Emang udah perpanjang ya? Belum sih. Katanya minggu-minggu ini. Emang udah tekin kontrak? Tapi artinya kan kok nggak mungkin lah. Pak Erik juga udah pajang foto di mana-mana gitu kan lagi itu menurut gua ya dia pasti komit lah perpanjangan minimal 3 tahun ya 2 tahun ya sampai 2027 3 tahun lah 3 tahun kontrak itu dari sisi teknis tapi gua nggak terlalu mau membahas itu tapi kalau gua sih mau lihat aspek non teknisnya apa itu mungkin akan menjadi pembelajaran kita ke depannya ya apa itu bahwa terutama tuh banyak dramanya sih sebenarnya sepanjang Piala Asia dan playoff gitu kan selain apa udah saat timnasnya main bagus kita tuh banyak berisik yang nggak penting gitu loh. Oh, kalau gua ngomongin teknisnya dulu deh. Ngomongin teknis dulu deh. Timnas itu kan punya 3 kesempatan untuk lolos ke Olimpiade. Betul. Ya kan? Jadi jadi finalis ya, jadi finalis otomatis. Kalau misalnya waktu itu menang lawan Uzbek. Betul. Kalah. Kesempatan kedua, kalau kita peringkat ketiga, duel lawan Irak. Kalah. Ya kan? Kesempatan ketiga, playoff lawan Gini. Kalah lagi 3 kali. Ini kalau menurut gua salah satu kelemahan terbesarnya dari timnas ini ngomongin teknis. Teknis ya. Gap pemainnya terlalu besar antara pemain starter sama pemain yang cadangan yang dijadiin pemain pengganti. Perdebatannya sebelah seru nih. Itu yang bikin timnas susah untuk bersaing karena apa? Selama hampir 2 minggu itu kan di Piala AFC U23 timnas itu main 6 kali. Pertandingan penyisian grup 3 kali. Ya kan, perempat final lawan Korea, lawan Uzbekistan, lawan Irak, 6 kali. Pemainnya starternya itu aja, ya kan? Pemainnya itu rotasinya itu nggak banyak. Rotasinya pun itu aja. Iya, nggak banyak. Yang diganti itu aja. Betul. Ambil contoh ketika Uzbekistan di babak semifinal lawan Indonesia. Gua ada tandai nih, Uzbekistan tuh di 3 pertandingan dan 4 pertandingan lawan Arab, mereka perempat final sebelum ke semifinal lawan Indonesia. Pemain nomor 10-nya itu kapten. Main terus nih. Di 4 pertandingan. Dan ketika lawan Indonesia, kalau nggak salah, ini baru babak kedua ya? Pada waktu lawan Indonesia, ini kaptennya jadi pemain cadangan. Kan, baru babak kedua. Jadi pemain cadangan. Ini pemain yang paling penting. Yang nomor 10 ini. Gue lupa namanya, tapi nomor 10, kapten. Waktu lawan Indonesia, jadi cadangan. Waktu lawan Indonesia, ketika dia main, itu langsung ada gol. Dan otaknya dia. Ya, itu membuktikan bahwa ada rotasi. Jadi pelatih itu nggak pusing gitu. Ketika pemainnya itu, ini harus istirahat nih, karena udah capek.
Indonesia kan nggak gitu. Coach Sintayong nggak punya banyak pilihan. Nah, gue agak mau ngasih kritik dikit soal berkaitan itu ya. Ya apa di sisi itu lo benar gitu kan bahwa memang kita nggak punya yang menurut versi Sintayong sini kan ngomong kan ada gap antara cadangan. Menurut gue juga gini sih. Ya peran pelatih juga sebenarnya dalam situasi itu semestinya dia juga lebih berani sih. Dan gue nggak ngelihat Sintayong itu berani berjudi berkaitan dengan pergantian pemain. Oh, perjudiannya terlalu besar kalau itu menurut gue. Ya, karena gini, nggak maksud gue gini. Lo punya 25 pemain. Ya. Whatever kelebihan dan kekurangannya, menurut gue, kalau situasinya seperti yang lo bilang tadi kan, ya bukan lo bilang lagi, emang itu realitanya yang terjadi gitu kan. Satu pertandingan ke pertandingan lain itu bahwa jaraknya pendek, bahwa memang gue juga sama sepakat bahwa ada beberapa pemain yang memang tidak bisa dirotasi gitu kan, terutama pemain naturalisasi kita lah, kita fair-fairan aja gitu kan. Secara teknis memang mereka nyawanya tim kita gitu kan. Ya oke, gitu kan. Tapi ada beberapa posisi lain yang menurut gue itu bisa dieksplor gitu. Contohnya siapa? Ya. Contoh misalnya kita ngomongin si Bagas Kava aja deh. Bagas ya, Bagas atau si siapa tuh? Ini soalnya ini Bagas. Juga Bagas. Bagas nih orang. Bagus atau Bagas tuh, gue suka ketukar-tukar. Bagas. Jangan Bagas kan. Gini. Jadi kalau Bagus itu striker, ini Bagas pemain belakang, back sayap. Sektor back sayap gitu kan. Pergantiannya kan hanya menurut gua ya emang ada rotasi. Cuma hanya Rio Fahmi dan si siapa? Fajar gitu kan. Sementara kan ada opsi lain yang menurut gua Bagas juga dicoba gitu. Menurut gua juga kalau kita fair-fairan kita kan ngikutin Bagas juga. Bagas kan juga bukan kualitas yang jomplang sekali gitu kan. Itu loh, ada beberapa posisi nggak terganggu gugat, gue sepakat. Sintayong tidak seperti misalnya kita ngomongin tentang Nathan, ya kan, atau bek kita gitu kan Justin Hapner gitu kan, yang artinya memang tak tergantikan, bahkan seorang Rizky Ridho kan juga perannya sentral gitu. Tapi menurut gua ada beberapa posisi yang sebenarnya bisa dimainkan. Bagas, siapa lagi? Ya memang pilihannya kan itu udah stop. Cuman bek kanan doang gitu, karena posisi lainnya memang terlalu jauh. Bek kanan itu kan makanya di satu pertandingan pernah ada Rio main, Fajar main, habis itu Kelly main. Di posisi itu diganti dalam satu pertandingan gitu. Lainnya udah fix itu aja. Bek kirinya Arhan ya kan. Ngangguk kayak disirap sama lo nih. Nggak ada perdebatan ini lumayan perdebatan gitu. Hanya di posisi bek kanan aja. Gue tetap pada poin gue aja. Gue tetap melihat begini. Ketika lo ada punya 25 pemain itu menurut gue longgar loh. Iya, tapi terlalu jauh, gapnya terlalu jauh. Ya. Cuma di posisi bek kanan aja. Yang bisa ditukar-tukar tuh ada di posisi bek kanan. Lainnya coba siapa? Tengahnya Nathan, ya kan? Ada Ivar. Belakangnya Justin. Habis itu Rizky Ridho. Di kirinya udah pasti Arhan. 3 di depan udah pasti Rafael. Artinya kiri, gini, kalaupun kita Marcel, bisa di tengah nih dalam diskusi kita ini, artinya bahwa sebenarnya sedikitnya opsi itu kan artinya menunjukkan bahwa sebenarnya kita nggak punya banyak pemain berkualitas dengan kualitas yang sama gitu ya. Makanya, untuk tampil di sebuah event dan itu menjadi catatan kita kan. Nah, iya susah. Dalam konteks gua mengkritisi Sintayong dalam arti bahwa kenapa sih lu nggak berani berjudi dengan 25 pemain gitu ya. Tapi di sisi lain kan memang ya seperti lu bilang realitanya memang nggak, sebenarnya 25 pemain sebenarnya kalau kita fair-fairan memang nggak seimbang ya. Gue juga sepakat juga gitu kan. Tapi artinya itu kan jadi PR bahwa sebenarnya masuk ke semifinal aja buat gue udah bagus. Lolos dari grup aja itu kan sebenarnya sudah. Ya, artinya siapa sih yang ngira ketika dapat undian sama Qatar, grupnya tuh Australia, Jordania. Siapa yang ngira bakalan bisa lolos dari grup? Kita bisa menang lawan Australia aja artinya kan miracle kan, keajaiban karena kita nggak punya track bagus juga lawan Australia dan Australia kan levelnya udah Piala Dunia ya. Oke, itu bicara soal teknis. Jadi memang Indonesia kalau soal teknis susah karena itu tadi menurut gua gapnya agak jauh. Ini PR nih ke depannya. PR ke depannya lah. Nah, yang menurut gua juga menarik untuk kita bahas adalah non-teknisnya gitu kan. Gua tuh termasuk orang yang miris ya dengan situasi yang terjadi sepanjang Piala Asia U23 atau sampai playoff gitu kan. Artinya dramanya terlalu banyak, agak menyedihkan, banyak drama yang kontraproduktif menurut gua. Pada saat timnas harusnya pada saat timnas on fire gitu ya, artinya mencapai prestasi yang melebihi dari ekspektasi banyak orang gitu kan. Salah satu yang gue sorotin adalah perilaku publik sih, bereaksi dengan hasil pertandingan yang kita dapat gitu loh. Artinya banyak kasus, contoh kasus ya sederhana gini, begitu mudahnya orang berubah sikap gitu kan, ketika melihat performa pemain gitu kan. Pada saat berjaya lo dipuji, tapi besok 2 hari kemudian bisa dicaci maki, dan menurut gua itu kan juga diomongin sama Sumarji akhirnya ujung-ujungnya gitu kan. Ketika lawan si Gini itu
secara Sumarji mental itu Pak Manajer ya? Iya kan. Udah berat nih tugas pelatih. 2 kali betul-betul itu kan kita tahu loh kalau main bola tuh kalau udah lo trennya kalah untuk lo up lagi kan apa nggak mudah gitu kan. Udah pusing tim pelatih udah pusing ngurusin bagaimana menaikkan mental bertanding mereka secara teknis gitu ya. Pemain ini kan juga terganggu dengan banyak hal gitu kan. Kita sebut aja lah pemain bertalenta kita kan Marcelino gitu kan yang dikritik keras ketika melawan Uzbekistan gitu kan. Dianggap lawan Irak yang dianggap terlalu egoistik, maruk lah gitu kan. Ada satu momen kan di pertandingan itu ketika dia dapat bola. Yang menurut gua, lu kritik nggak apa-apa sih. Sepak bola itu kan nobody perfect lah kalau dalam kehidupannya. Tapi menurut gua itu reaksinya terlalu berlebihan sih. Artinya agak lucu gitu kan kalau kita ngomong gitu, kita harus bersatu. Kan ini misal jargonnya gitu orang Indonesia nih. Ayo kita bersatu semuanya mendukung timnas Indonesia. Tapi pada realitanya kok nggak gitu loh. Bersatu itu kan artinya dalam susah dan senang. Ya dalam pernikahan juga gitu ya, susah dan senang gitu. Tapi yang terjadi kan adalah Marcelino gitu kan. Ya gua sedih gitu loh. Karena menurut diskusi gue juga dengan beberapa teman gue sama supporter lah ya, artinya sama-sama penonton gitu kan. Apakah hanya Marcelino tuh menurut gue salah satu pemain terbaik di turnamen? Memang, ya memang. Gitu. Dan kita pernah ngomong juga sebelum turnamen kan bahwa ini akan punya potensi jadi pemain yang bagus gitu kan. Dan memang itu pun nggak ada pengakuan dari tim pelatih. Suara gue dengeran nggak sih? Clip on jatuh soalnya nih. Oh nggak ding. Dan itu pun kan sebenarnya jadi gini loh. Kita banjir maki-maki dia, tapi beberapa hari kemudian ada fakta baru yang menurut gue agak menyedihkan gitu loh. Roberto Mancini, mantan pelatih timnas Italia dengan asistennya, sekarang mereka di Arab Saudi gitu, nonton pertandingan itu. Dan ketika dibuka kartu, kan dia kan biasalah kalau pelatih nonton pertandingan dia catat siapa yang bagus. Dibuka, gitu. Ada Marcelino gitu kan. Artinya gini, kita ini kan ya kita lagi-lagi gue bukan artinya orang nggak boleh berpendapat bebas, tapi menurut gue gini, kompetensi sih. Iya. Gitu kan. Ada area-area yang menurut gue kita kebablasan juga gitu loh untuk menilai kapasitas pemain gitu kan. Kan tadi gue bilang, gue cerita kembali lagi, gue ngobrol sama beberapa teman gue gitu kan. Menurut gue pribadi gitu kan, ya Marcelino salah pada saat yang videonya viral itu kan dia bawa kemudian ini. Tapi kan kayaknya seluruh pemain bola, lu kan juga striker bro, main bola, gue juga main striker odong-odong lah, gitu kan. Kadang-kala kan memang kita ditemui situasi yang artinya ya salah kita ngambil tindakan gitu kan. Tapi bukan karena dia kemudian, ya menurut gua kan, ya menurut gua, lu kenal juga enggak, lu bisa ngomong bilang dia itu mau show up gitu kan. Ya sederhananya gitu kan. Banyak orang, wah dia mau show up, mau begini banget. Show up apa show off sih? Show up. Show up berarti kan show-nya di atas, di atap. Kan gitu kan. Mau komentar, wah dia mau maruk tuh, pengen kelihatan gini. Ya buat gua gini loh. Satu, pertama, ini kita ngomongin posisi aja. Striker, penyerang sayap, apapun itu, selfish-nya tinggi. Setuju? Sepakat? Dia tuh punya naluri kecenderungan memang maruk kalau bahasanya kita di dalam sehari-hari main fun football gitu kan. Kita memang ketika depan, lo memang dalam situasi tertentu, siapa sih kelas Ronaldo, kelas Ibra, semua itu kan pemain maruk semua gitu kan. Artinya kadang-kadang nggak mikirin temennya, tapi dia inget instingnya dia, ini punya potensi bikin gol gitu. Yang artinya secara manusiawi itu wajar gitu kan. Apakah pantas kemudian kita memperlakukan Marcelino? Ya, gue agak sedih kan nih. Di karir di klub Belgia, mainnya jarang nih ya. Artinya kan dia masih dalam tahap pembuktian tahun pertama. Dia baru dapat kontrak setahun. Artinya di musim pertamanya dia main jarang. Udah jarang kan artinya ketar-ketir juga nih apakah diperpanjang atau enggak. Tiba-tiba muncullah cuma gara-gara satu adegan itu. Tiba-tiba ramai-ramai putus kontrak Marcelino gitu kan ya. Maksud gue jahat bener. Dan kasus Marcelino kan bukan hanya salah satu lagi. Yang paling miris lagi kan ketika kita bereaksi terhadap wasit di pertandingan Uzbekistan ya, gitu kan. Kita protes sama wasit gitu kan. Yang lucunya setelah diteliti kan kita yang salah gitu kan. Iya. Terus yang terakhir itu yang paling menyedihkan menurut gua adalah kejadian kita lawan gini. Oh gini, sebenarnya gini. Bagaimana? Ini satu rangkaian. Satu rangkaian. Dari pertandingan lawan Qatar, Indonesia kena penalti, habis itu kena kartu merah. Ya. Dicari wasit siapa, wasit VAR-nya siapa gitu. Wasit VAR-nya kan Udom gitu dari Thailand itu kan. Dicari wasitnya siapa, ketemu akunnya. Digeruduk lah ya. Datengin, hujat situ. Udah, selesai. Pertandingan lawan Uzbekistan, ya kan? Sama juga kejadian. Kejadian kayak gitu juga. Wasitnya siapa gitu. Wasitnya dari China kalau nggak salah ya.
Habis itu dari China, VAR-nya siapa? Udom lagi. Iya. Didatengin lagi. Habis itu kasus Marcelino, pertandingan lawan Irak. Ya, Marcelino, tadi lo bilang, ya itu tindakan yang benar. Marcelino, maruk atau segala macam. Bukan gitu. Benar, tapi artinya dia tuh manusia biasa. Iya. Yang bisa melakukan kesalahan, tapi jangan karena satu peristiwa menghilangkan peran betul, dia. Maksud gue gini, itu pertandingan ya, dia sepersekian detik dia harus bikin keputusan. Dan timnas hari itu jarang dapat peluang. Betul, ya kan? Ya, itu dalam sebuah pertandingan itu hal yang bisa terjadi gitu ya, bukan hal yang aneh. Jadi menurut gue, setelah itu Marcelino dihujat, dihabisi di medsos segala macam, keluarganya, klubnya juga didatengin sama netizen, sama masyarakat. Dan gue ada satu yang, sorry gue potong, karena ini menarik soal Marcelino. Netizen kan membela diri bilang gini, dia bereaksi sih. Yeah. Ngomong dia kan bikin status di akun private-nya dia di Instagram. Buat gue gini, kalau kita balikin sama diri kita, lu habis capek bertanding nih, kalah pula bro. Kalah tuh nggak menyenangkan main bola. Kita tahu lah atlet-atlet itu kan habis itu benci yang namanya kalah. Iya, habis gitu itu kan. dihujat ya. Habis itu dihujat. Kemudian dia bereaksi, yang menurut gua bereaksinya tuh masih tataran yang normatif gitu loh. Ya dia merasa, ini rakyat Indonesia misalnya gitu kan. Ya karena kan, kok lu nggak dukung gua? Ini anak muda loh, 19 tahun bro. Gitu kan, artinya ini 19 tahun dia udah berani keluar pergi ke Belgia aja. Buat gua kita udah apresiasi, karena jarang lah pemain Indonesia yang berani mengambil keputusan. Bahkan kita ngomong seniornya dia macam Andik, gue dampingin Andik ke Jepang. Pada usia yang lebih tua lagi gitu kan. Dia masih nggak berani main di Jepang. Takut masalah kendala bahasa. Begitu juga Evan Dimas. Berani mentok-mentok hanya main di Malaysia. Gitu. Nah, setelah Marcelino, habis itu lawan Gini, ada rasial. Jadi gini, timnas, pemainnya, pelatih, itu sudah improve semua. Udah berkembang semuanya, ya. Tapi mental kita sebagai pendukung nggak bertumbuh ya. Tapi mental kelakuan supporter itu nggak berkembang. Itu kan yang menjadi sebuah keprihatinan kalau menurut gue. Kaitan wasit, gue agak menarik nih membahas gini karena ada kebetulan deketan tuh dalam pekan-pekan yang sama, semifinal Liga Champion. Bayern Munchen itu lawan Madrid, lawan Madrid yang ternyata tidak offside ya setelah diteliti lagi. Lo tahu komentar Tuchel apa? Dia protes. Tuchel ya. Thomas Tuchel pelatihnya. Gitu kan. Dia protes di press itu. Saya kejadian tadi sangat buruk lah. Tapi dia ngomong saya bisa menerima, tapi saya tetap bisa menerima hasil pertandingan. Maksud gua adalah oke, lo kritis. Nggak ada yang larang sepak bola itu kan. Artinya lagi-lagi wasit juga manusia. Gitu kan. Ya sama seperti wasitnya gini waktu pertandingan gini. Bahwa nggak ada VAR, kemudian dia miss melihat penalti, itu benar. Tapi juga nggak menutup realiti, kita juga kemudian semua jadi kegagalan kita tumpukan pada wasit. Karena lagi-lagi menurut gue kita ngobrol kan, kalau kita mau jujur, selama 90 menit, berapa peluang emas yang kita ciptakan melawan Gini? Sementara peluang yang gini banyak. Gitu. Malah peluangnya gini banyak gitu. Ya, artinya memang kita sepatasnya kalah, bahwa golnya kebetulan kontroversial, itu lain cerita gitu kan. Tapi tinggal tunggu, menurut gue, kalaupun itu dilakukan perpanjangan waktu, tinggal nunggu waktu juga, kita kalah gitu menurut gue ya. Gitu. Bagaimana bro? Ya, gue kembali lagi soal Marcelino. Banyak orang yang bilang bahwa, ya itu resiko pemain tim nasional gitu, dikritik. Kalau nggak mau dikritik, jadi aja pemain Tarkam, atau pemain PS di rumah, atau ya nggak usah jadi pemain tim nasional. Sekarang gini, kritik sama menghujat itu beda. Beda loh, kritik sama menghujat itu beda. Ya, kalau kritik keras, konstruktif, itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah menghujat, udah ke keluarganya, udah ke klubnya ya, atau misalnya dia punya pacar ke pacarnya, itu beda sama kritik. Dan itu jangan orang-orang yang menghujat terus bersembunyi di balik kata-kata kritik. Oh saya nggak menghujat kok, saya mengkritik. Beda sekali, ya. Dan saya sih gini, kita ini kan sekarang nggak lepas dari medsos, ya. Betul. Kita ini media gitu punya tugas untuk memberi contoh, ya, memberi contoh kepada masyarakat gitu. Bagaimana sih memberikan sebuah kritik gitu, secara proper gitu. Terutama ke aset, karena menurut saya tim ini kan aset. Jadi gua dong. Ya, tapi serius lagi. Ini kan
aset ini. Marcelino dan tim U23 ini kan aset. Usianya masih panjang, ya aset ini juga harus dilindungi gitu. Gimana cara mengkritik dengan proper gitu, tidak memprovokasi masyarakat atau netizen untuk memberikan penilaian yang nggak proper gitu. Penilaian nggak proper itu ya apa? Menghujat itu nggak sama sekali bukan sebuah kritik. Beda, menghujat dengan kritik itu beda. Dan kita harus mengalihkan konteks ke kemampuan kita masing-masing sih bro. Ya sama lah, kita ini pengamat lah, wartawan tua juga lah. Yang udah artinya bahwa kita pada konteks jurnalistik mungkin kita bisa memberikan kritik pada porsinya. Yeah. Tapi ketika kita ngomongin misalnya area teknis, gitu kan, ya nggak usah jauh-jauh deh. Kita pada cerewet soal VAR dan macam-macam. Itu kan menurut gue ada beberapa momen juga yang memalukan soal VAR. Banyak di antara kita tuh nggak paham VAR itu bisa diberlakukan kapan. Yeah. VAR itu bukan dikit-dikit orang pelanggaran, kemudian dia harus ditinjau VAR tuh harusnya dia di kartu merah. Bukan. Ya ada 4 aspek kan, gol atau enggak, kartu merah langsung atau enggak, iya, kartu merah langsung, pemberian keputusan yang salah atau enggak gitu kan. Dan akhirnya kan gini, kadang-kala kita memuja VAR karena kita nggak paham fungsi VAR. Tapi kemudian kan ketika melawan Irak, yang si Witan gitu kan ditinjau tuh kan, wasit mengiyakan gitu kan, VAR emang memenuhi syarat kan karena dekat area penalti gitu kan. Akhirnya dia nggak menjadikan itu pelanggaran, kita protes, menghujat wasit gitu. Buat gue, makanya balik lagi pada porsi masing-masing sih. Nggak ada, ya ini kita memang di era demokrasi yang bebas. Era orang medsos tuh bebas berpendapat. Gue sepakat, tapi kita kan bangsa yang beradab juga ya. Karena menurut gue tuh, kecenderungannya belakangan tuh kita jadi dipermalukan gitu kan. Dan puncaknya itu, soal rasialisme di akunnya sepak bola gini. Rasialisme itu 1 orang atau 2 orang yang melakukan sama 10.000 orang sama-sama memalukan. Betul. Ya, sama-sama memalukan. Dan momennya itu adalah ketika akan dalam momen salah satu tim ini mendapatkan tiket ke Olimpiade. Salah satunya Indonesia. Olimpiade itu salah satu value-nya itu adalah friendship, ya. Sama satu lagi respect. Itu friendship sama respect udah nggak ada dalam soal rasialisme itu udah dilanggar gitu. Dan kalau mau ngomong agak tengil-tengilan gitu ya, lu mau ngatain dia rasis macam-macam, tetap aja yang menang dia. Iya, mereka lolos. Gini yang lolos. Cuma jadi bangsa yang nggak, maksudnya ya maaf gitu, kita seperti bangsa pecundang aja udah kalah, maki-maki orang, nyalain orang, dan kita lupa. Dan melakukan rasialisme. Iya, gitu. Salah satu tindakan paling nggak sportif yang sangat memalukan itu ya rasialisme itu. Iya. Ya sama kan, gini kan, kita ngomongin pada diri kita, kita mau dikatakan kita dibentuk muka kita kayak binatang. Kita ngomongin dalam sehari-hari aja deh, kita nggak usah ngomongin mereka sepak bola deh. Lo orang nggak kenal tiba-tiba manggil lo misalnya apa ya, maaf kasar gitu dengan kata-kata binatang gitu kan, kalau dibilang kayak binatang gitu kan. Ya, maaf nih, misalnya lo dibilang, Win, muka lo kayak monyet gitu kan. Ya kalau lo lagi dalam kondisi kejiwaan lagi tenang-tenang aja gitu. Kalau kemudian lo lagi panas kan lo bisa gampar tuh orang gitu kan. Artinya balik ke diri kita sendiri sih gitu loh. Memperlakukan orang, dan menurut gua kenapa gua perlu ngomong ini dan lo perlu ngomong ini gitu ya. Karena kita tuh malu, men. Ya, malu. Malu banget. Gua ketika selesai pertandingan tuh malu gua. Karena larinya buset, kita udah kalah, gagal gitu kan. Dan semestinya tuh kita tuh bereforia. Kan gini loh, ini kejutan semua kan, nggak pernah kita bayangkan kita pada titik ini ya, setelah sepak bola kita bertahun-tahun camping gitu kan. Ya, pada saat kita harus begitu kok kita perilakunya sebenarnya, dan berlanjut loh bro. Ini geser topik dikit tapi masih nyambung-nyambung juga, berlanjut. Berarti ke segmen kedua. Iya. Intinya adalah kita memang perlu evaluasi, nggak cuma dari timnasnya aja, tapi dari pendukungnya, terutama dari pendukung sih kalau menurut gue. Ya, kita sambung ke segmen kedua. Lanjut. Segmen kedua. Ya ini masih nyambung tapi kita bahas yang umumnya dulu lah. Ini serius ya kita ya. Kali ini lebih serius ya. Karena kita menurut gua nggak bisa pada kondisi bercanda sih. Menurut gua pada saatnya kita hari ini memang harus serius ngomong banyak hal gitu kan. Ini kita ngomong dari luar global dulu. Como, klub Italia yang dimiliki pengusaha Indonesia, promosi. Pride kita tinggi dong. Nggak semuanya tapi ya. Maksudnya sebagian masih juga sahamnya ada. Juga tapi artinya dominasinya punya grup Jarum, pemilik Jarum, promosi ke Serie A. Senang dong kita, euforia. Lagi-lagi, makanya gue bilang nyambung tadi. Template-nya hampir sama seperti ketika timnas menang, euforia nih, wah bangga nih ada orang gitu. Kemudian di situ di Como itu ada asisten pelatih tim Primavera-nya Como, itu Kurniawan Dwi Yulianto. Idola gue tuh. Iya.
orang baik tuh. Striker yang egois kan? Egois kalau ngomongin striker. Iya. Bahkan banyak hal cerita-cerita tentang dia. Tadi promosi kita bangga. Semua ramai tuh di media sosial. Wah gini. Kemudian muncullah sebuah ekspektasi. Wih, bisa nih pemain-pemain kita main di sana, gitu kan. Wajar. Masih wajar. Artinya, gue pun juga berharap yang sama. Semoga Como memberi kesempatan pada pemain Indonesia. Kalau bisa kasih contoh itu waktu Thailand ya? Thailand, Manchester City. Ya, ada sebagian sahamnya yang dimiliki sama, kalau nggak salah Perdana Menterinya ya, Thaksin Shinawatra. Thaksin. Ada beberapa pemainnya dia. Ada pemainnya dia yang sempat dikirim ke City itu untuk trial, untuk latihan. Tapi kan nggak serta-merta dikontrak gitu. Iya. Jangan langsung dijab. Gue udah tahu arah lo. Tapi artinya gini, udah kan ekspektasi tinggi. Gue juga sama sebagai orang Indonesia pengen lihat pemain Indonesia main di Serie A. Kemudian menjadi rame kan ternyata ada statement dari Mirwan Suarso yang kebetulan teman kita juga ya, senior kita lah, yang ada di manajemen klub, yang dia ngomong bahwa sederhananya dia ngomong dengan bahasa sederhananya, ya nggak semudah itu brother main di sana gitu kan. Pertama ini Serie A, yang artinya level permainannya kelas tinggi, gitu kan. Como kan punya target juga bertahan di sana, nggak cuma tim tumpang lewat, itu satu. Kedua, pemain Indonesia, pertanyaannya kan ada nggak yang standarnya bisa ini, gitu kan? Sesuai sama Como. Ketiga itu kan ada faktor regulasi kan, bahwa pemain Asia itu kan memang agak susah sekarang dengan aturan baru di Uni Eropa gitu kan, ada pembatasan jumlah kuota yang membuat Como nggak leluasa untuk merekrut pemain. Dan apa yang terjadi? Badai pun datang. Ada satu lagi, komentar Mirwan yang bilang bahwa ya pemain Indonesia mungkin hanya di lapis ke-3 atau ke-4 kalau di Como gitu. Nah, ini menjadi menarik kan, nah itu badai datang tuh karena dia menyebut secara memberi sampel Tom Haye, kan yang baru kontraknya nggak diperpanjang sama Herenveen Belanda gitu. Yeah. Ya dia memukau publik Indonesia ketika melawan melawan Vietnam di leg kedua kan. Satu asis gitu kan. Nah, wih, ini nggak punya klub nih. Netizen punya opini sendiri nih, digiring nih bagaimana. Dan Mirwan secara harfiah menjelaskan gitu. Ya kayaknya nggak mungkin, susah gitu kelasnya untuk sekarang belum gitu. Bisa. Kemudian riuh badai lagi. Cacian maki Como, wah sumpah serapah, Como udah disumpahin degradasi lagi. Buat gua tuh agak menyedihkan ya. Iya. Dan lagi-lagi selalu ada excuse yang gue lihat dari perilaku orang di media sosial. Harusnya dia nggak usah menghina pemain. Menghinanya di mana? Iya. Itu gue bingung gue. Dia kan tuh sebenarnya itu fakta ya. Artinya gini, kalau dia belajar budaya, kalau kan Tom Haye ini kan punya darah Belanda ya, Eropa, yang Barat yang lebih terbuka ya. Menurut gue apa yang diomongin Mirwan tuh tidak akan menyakiti hati dia. Itu hal yang biasa di Eropa tuh kulturnya adalah men, lo kayaknya gue nggak pakai lagi ya tahun depan. Ya lo cari klub. Itu kan Jose Mourinho misalnya pemainnya gitu. Itu hal yang biasa dalam sepak bola di kultur barat gitu. Yang disampaikan Mirwan itu kan sederhana. Menghinanya di mana? Satu. Kedua, klub sepak bola tetap adalah bisnis. Gue bisa memahamin kalau artinya Jarum juga tidak bisa leluasa. Yang seperti gue bilang, apakah dia memiliki 100% saham? Enggak. Artinya keputusan itu kan tetap melalui rapat dewan direksinya dia. Artinya kalau direksinya menyetujui, oh kita coba deh pemain Indonesia. Mungkin mereka bisa memutuskan itu. Masukan dari pelatih juga pasti kan. Pelatih juga. Nah itu yang menurut gue yang penting juga. Apakah pemain Indonesia sesuai dengan tipikal pelatih butuhkan? Belum tentu. Karena ini beda loh, maaf nih ya, gue sama Liga Indonesia nih. Ini gue akhirnya membandingkan dengan Liga yang kita jalanin gitu. Di Indonesia kan sering gini, pelatih datang, pemainnya udah ada gitu kan. Ini Italia bro. Italia itu artinya pelatih punya otoritas menentukan pemain. Dan satu lagi, kalau Como itu terima pemain dari Indonesia, itu berarti kan ngurangin jatah pemain non Eropa mereka. Eropanya mereka. Jangan sampai mereka udah terima pemain, tapi ternyata udah ngurangin jatah, tapi ternyata pemainnya nggak sesuai sama ekspektasi gitu, nggak sesuai sama kebutuhan tim. Wajar sih, itu fakta sebenarnya. Iya, terus apa yang harus dimarahin? Gitu. Iya, harus dimarahin. Gue juga agak bingung gitu kan. Harus minta maaf. Ya, artinya gue bilang, ini kok jadi kebenaran tuh tetap kebenaran loh menurut gue. Makanya gue bilang ngomong serius. Kebenaran tuh menurut gue bukan tentang popularitas, disukai atau tidak disukain. Bahkan pahit pun kita harus terbiasa gitu. Iya. Ini resikonya kita ngomong gini juga diserbu nih ntar nih. Karena menurut gue value, kenapa hari ini kita jarang bercanda, kita nggak terlalu bercanda lah. Karena menurut gue value basic gitu. Artinya
jangan mau memilih mendengar hanya yang menyenangkan aja. Iya. Kan yang kaitan timnas itu kan yang terlihat kita mau hanya menikmati kesenangan aja, timnas berjaya dan macam-macam. Tapi ketika kita susah, kita nggak mau beriringan. Pemainnya lagi susah. Iya, nggak mau beriringan. Udah gitu menghujat, tapi di belakangnya bilang, oh bukan menghujat, itu kritik gitu. Masa menghujat di balik berlindung di balik kata-kata kritik, padahal menghujat dan kritik itu sesuatu yang sangat berbeda. Ya, iya, dan lantas karena lu pemain bola, ya itu buat gue lucu gitu loh. Kalau ada orang ngomong bilang, dia kan public figure lah kasarnya, dia pemain bola, ya wajar gitu. Nggak ada orang di dunia ini wajar dimaki-maki orang, bro. Nggak ada. Mau lo ngomong gini, ya mungkin emang Pak Presiden Jokowi kita orangnya sabar gitu. Tapi mungkin kalau mungkin dia tidak melihat lembaganya sebagai lembaga negara ya, mungkin kalau secara pribadi nesu-nesu juga kalau bahasa Jawanya bilang, gitu. Anaknya aja marah-marah kan, gitu. Bapakku, ibuku dihina, aku nggak bisa. Ya itu mereka tuh manusia biasa dan lo apakah pantas? Ya sama dengan Komo. Lo tuh siapa? Kan orang pada ketawa muncul di akun media sosialnya Komo maki-maki degradasi. Ya elah gitu kan. Bukannya kita berharap gini loh. Gue yakin lah. Apalagi ini ada kepemilikan orang Indonesia. Mereka tuh juga gue yakin memikirkan itu. Tapi kan artinya step by step lah. Jangan lo tembak kayak di tempat gitu kan. Waktu Pak Erik jadi bosnya Inter Milan, nitip pemain berani nggak? Nggak berani juga kan? Padahal udah jelas Pak Erick Thohir yang jadi bosnya. Dan tadi gue tertarik tuh, lo ketika ngomongin Thailand si Thaksin, gue nggak kepilih. Sekarang kan ada juga pemilik Thailand di Leicester City. Apa ada pemain Thailand bro? Nggak ada. Artinya ini bisnis profesional gitu loh. Justru artinya menurut gue, ketika Kurniawan datang aja sebagai asisten jadi asisten pelatih di buat Primavera. Gue kan itu adalah bentuk sebenarnya mereka punya komitmen kok. Tapi maksudnya ini lu nggak bisa sembarangan gitu loh. Dan kalau orang ngomong bilang ini nggak bisa, jangan lo musuhin gitu loh. Artinya mempermalukan Indonesia juga sih menurut gua. Lo tahu program Garuda Select? Itu kan Mirwan yang bikin sama Jarum. Garuda Select itu udah beberapa musim di Eropa. Pak Mirwan ada di Como, Jarum juga punya Como. Nggak serta-merta Garuda Select ini pemainnya masuk ke Como juga kan? Iya, dan gini loh, kalau kita ngomongin Garuda Select, makanya gue bilang gini, lu tuh lucu loh, ini orang ini, ya setiap orang tuh punya plus minus lah. Pak Mirwan ini menurut gue juga berjasa, kompetisi junior kita kan mati beberapa tahun terakhir. Garuda Select itu menurut gue salah satu solusi, yang akhirnya kan juga kelas STE juga menemukan pemain dari sana. Indra Safri dari sana. Artinya, kemudian gue cuma gara-gara dia ngomong bicara real gitu kan. Belum tentu juga Tom Haya akhirnya nggak benar-benar dikontrak. Kalau pelatihnya mau, kan yang cerita. Tapi jangan lu tembak harus. Lu siapa lu gitu kan. Uangnya tuh yang dipertaruhkan ya besar menurut gua. Jadi garis benang merahnya udah kelihatan ya dari segmen 1 sampai segmen 2 itu. Kita harus lebih dewasa supaya konstruktif gitu. Nggak kontraproduktif. Ada titipan satu, bukan titipan. Ada satu yang perlu gue juga sampaikan. Kok kayak pemain aja titipan? Karena nyambung juga nih. Nggak. Pemain Thailand tuh ada namanya titipan ya. Ya kan? Titipan. Pemain tim nasional Thailand. Nggak nih, gue nih satu nih yang ini menurut gue juga perlu kedewasaan kita bersama. Apa itu? Soal pemain naturalisasi. Kan juga sempat jadi diaspora ya, pemain keturunan masuk. Kontroversinya kan muncul bahwa apakah kok makin banyak macam-macam. Gue sih kalau gue sebenarnya bukan itu yang membuat menarik perhatian gue. Gini loh, naturalisasi dipakai secara instan oleh PSSI untuk mengerek prestasi itu sah saja. Dan setiap orang yang berdarah Indonesia punya darah Indonesia walaupun dia tinggal di Eropa bermain itu sah saja. Tapi menurut gue yang gue sorotin gini, ya menurut gue juga benar gitu kan. Artinya gini, ketika mereka masuk timnas, tolonglah kalau ngomongin membaur, ini membaur? Ya membaur beneran. Yang terjadi di publik kan nggak gitu. Gue ngomong di publiknya, mereka kompakan nih. Gue nggak ada gue nggak melihat ada triksi antara pemain naturalisasi, pemain keturunan dengan pemain lokal gitu kan. Mereka main solid di U23 gitu kan, kelihatan kan mereka hubungan. Tapi publiknya bereaksinya belakangan menurut gue nggak dewasa. Jadi gini, gue sering banget loh menemukan komentar pemain dari liga lokal main nggak terlalu bagus. Contoh Marcelino. Mestinya dia seperti Nathan. Harusnya dia kayak Justin Hapner. Kalau Justin Hapner pasti nggak akan begini. Atau Ramadan Sananta main.
dibandingkan sama siapa ya? Rafael gitu kan. Wah, coba kalau Rafael. Namanya juga Rafael nggak bikin gol setelah gol yang sensasional waktu lawan Korea gitu kan. Artinya tingkat kesulitannya kan makin tinggi ketika babak di atas. Nah, gua tuh cuma mengimbau gini loh. Udahlah, mereka tuh satu tim. Kita kan mereka pengen nih menyatukan potensi terbaik, satukan. Tapi jangan dalam keseharian kemudian kita memecah mereka lagi gitu kan dengan komentar-komentar kita nggak dewasa, selalu membandingkan. Ketika masuk menurut gua pemain lokal atau pemain keturunan haknya sama gitu loh. Dan STY menurut gua fair memilih pemain gitu ya. Dia tetap pemain-pemain dari liga lokal dimainkan gitu kan. Dimainkan bukan karena keterpaksaan, karena Rizky Ridho kan berkualitas. Gitu loh. Orang-orang seperti Witan juga berkualitas. Sebaliknya juga pemain naturalisasi juga ada yang ketika di level senior kan ada dicadangkan juga. Itu aja titik pesan gua. Gregetan gua soalnya. Gregetan gua. Ada nyamuknya. Lanjut nih lah. Lanjut sesi berikutnya. Kita ngomongnya abis ini agak lebih woles lah. Oke, di segmen ketiga. Segmen ketiga. Ya, Indonesia mau apa? Kualifikasi Piala Dunia lanjutan lawan Irak sama lawan Filipina. Gimana? Gua optimistis kita bakal masuk round 3 sih. Oke. Karena 2 pertandingan itu main di kandang. Main di GBK, tanggal 6 sama tanggal 11. Hitungan terburuk gue psikologis sih mungkin lawan Irak. Kalah tipis. Tapi gini, Irak itu yang datang banyak pemain bukan pemain yang kemarin-kemarin jadi starter. Iya, mereka kan udah pasti lolos. Ya itu makanya. Ada kemungkinan Irak itu datang dengan pemain-pemain yang... Kelas 2-nya dia ya? Bukan kelas 2, yang biasanya nggak jadi starter gitu. Pemain-pemain yang dikasih kesempatan lah. Iya, menurut gue kita tuh di fase yang sekarang ini kemenangan 2 kali melawan Vietnam itu berpengaruh besar sih buat gue ya. Artinya bahwa startnya kita emang buruk kan lawan Filipina, draw di kandang mereka. Kalah dulu lawan Irak 1-5. Habis itu sih, draw di Filipina. Kita juga nggak usah berdebat soal itu. Artinya ngomong wah Irak ya tadi julitin netizen mulu gue. Ya udah memang Irak tuh kelasnya di atas kita. Dan mereka sekarang kan pemuncak kelas kan. Ya kuncinya memang ketika lawan Vietnam kan yang selama ini menjadi momok. Kita udah menang 2 kali dan tuh akhirnya sekarang peringkat 2 menurut gue. Ya dengan kalkulasi tadi gitu, seburuk-buruknya kita kalah sama Irak, tapi kemudian kita menang di kandang lawan Filipina kan udah cukup menurut gua. Cuman kan gini, yang perlu diingat adalah Irak adalah tetap tim yang tangguh ya, meskipun mungkin yang datang nanti pemain yang biasanya jadi pelapis. Ya. Yang kedua lawan Filipina, ini juga nggak boleh lengah karena kan kabar yang beredar. Filipina ini akan menurunkan seluruh pemain. Iya, banyak pemain keturunannya Filipina atau naturalisasinya Filipina ini yang mungkin nggak main waktu di Filipina, waktu Indonesia draw 1-1 itu kan. Nah ini kan lawan yang masih tanda tanya juga gitu, nggak boleh lengah juga sih. Iya, nggak boleh lengah, pastilah dalam sepak bola. Tapi menurut gua sih, kalau ngeliat kemarin pertandingan pertama lawan Filipina kita ini, menurut gua secara permainan kita lebih baik menurut gua. Cuma memang faktor lapangan di sana kan, lo tahu sendiri di Filipina. Lapangan sintetis. Buat sepak bola profesional itu masalah kan. Membuat pemain juga agak. Menurut gua dengan dukungan publik yang begitu besar sih mestinya bisa lah ya. Gue sih yakin, tapi gue tuh lebih menyoroti gini, setelah putaran 3 ini kita mau ngapain? Menurut gue tuh agak lebih berat lagi. Jadi bermimpi ke Piala Dunia boleh, tapi lagi-lagi realistis. Kelas kita tuh kan sebenarnya udah keajaiban nih mau round ketiga nih, gitu loh. Bukan keajaiban, belum pernah sebelumnya. Gitu kan. Dan yang harus diingat adalah ini peluang yang cukup besar sebetulnya untuk lolos ke Piala Dunia. Karena kan tiket ke Piala Dunia sekarang jadi berapa? Asia 8 ya, 8,5. Karena setengahnya ini nanti kan diadu sama konfederasi lain. Jadi masuk ke babak ketiga itu udah pasti timnya yang jago-jago semua. Asia. Ya artinya nih kita bisa lolos, tetapi artinya setelah babak itu tuh kita masih banyak-banyak berdoa juga. Bener kan? Iya kan? Doa dan dukungan. Dukungan sih. Ya, karena memang levelnya udah beda. Dan kita tuh menurut gua lagi-lagi kita tuh lagi proses bertumbuh. Biarkan proses itu bertumbuh gitu loh. Jangan kemudian instan berpikir, oh kita udah lompat gara-gara ada pemain keturunan. Nggak juga menurut gue. Fondasinya lagi berproses gitu kan. Mungkin kita baru menikmati level permainan terbaik kita tuh beberapa tahun ke depan. Iya, sama satu lagi sih. Tadi gue juga mau bahas di segmen 1 atau 2, tapi ingatnya sekarang. Kita semua Indonesia ini jangan sampai terlena sih menurut gue. Kenapa tuh? Setelah Piala AFC kemarin masuk ke peringkat 4 ya. Piala AFC U23 masuk ke semifinal peringkat 4 itu jangan terlena. Wah, kita udah bagus nih, Indonesia udah bagus nih. Kenapa?
PR-nya di kompetisi, bro. Kompetisi Liga 1, pembinaan ini PR-nya di sini gitu. Jangan terlena dengan prestasi atau apa yang sudah dicapai oleh. Nah, gue tuh juga nggak ada juga dengan, gue jujur aja, gue agak nggak setuju dengan pandangan bahwa ada kan pandangan yang berkembang juga. Udahlah urusin timnas aja. Kompetisinya buat apa sih gitu kan? Ya, buat gue agak lucu juga. Kompetisi itu harus diperbaikin. Iya, memang. Karena kan misalnya gini, kompetisinya bagus, ya, pembinaannya dari grassroots bagus. Lalu Liga 1-nya bagus. Pemainnya kan untuk pilihan pemainnya kan jadi lebih banyak. Nggak akan terjadi tuh ada gap. Jangan seperti Filipina sekarang. Filipina sekarang 2010 itu bagus. Karena ya modelnya kayak sekarang udah datengin semua. Tapi begitu mereka pergi, artinya sudah usianya tua, kan nggak ada grassroots-nya nggak bagus Filipina kan. Akhirnya udah selesai. Jadi memang jangan sampai terlena dengan prestasi U23 kemarin, sama kalau misalnya kita lolos nanti nih ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jangan sampai terlena dengan itu. Karena PR yang terbesar adalah soal kompetisi sama pembinaan. Dan kompetisi ini masih lo ingat, bukan cuma tentang memasuk pemain timnas menurut gua. Kompetisi ini juga penting menjadi pabrik pemain. Gua tuh selalu punya mimpi gini loh, Indonesia tuh mungkin bisa seperti Argentina, Brazil, yang artinya negara berkembang, sama-sama negara berkembang. Pemain, justru banyak pemain, bukan artinya mendatangkan pemain dari mengimpor dari luar, tetapi keluar. Nah, itu kan bisa terjadi. Thailand kan udah ada beberapa tuh kayak gitu. Kan. Itu bisa terjadi kalau kompetisi domestiknya juga bagus gitu kan. Kalau kompetisinya domestiknya, pabriknya nggak bagus, bagaimana lo bisa mencetak pemain untuk dijual? Ya. Gua sih gitu. Jadi lolos nggak nih? Lolos. Udahlah. Ya udahlah ya. Ini aja. Ya udahlah. Ya. Ini mudah-mudahan kita Tolong besok akunnya ditutup. Takut juga dihujat. Nggak, gua kadang-kadang gini. Nggak apa-apa lah mau dihujat atau ya gua cuma menyampaikan bahwa ya kita kan bangsa yang besar. Harus beradab lah, gitu loh. Gue juga pengen kita nggak cuma timnasnya aja yang improve, tapi pendukungnya juga. Kan malu. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Erwin Fitriansyah. Arius ya. Baca terus Bola.com, Bola.net dan kanal Bola Liputan 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.